One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Bali. Anggota kelompok, Afif Maki, STB 4263, Bani Khalifah, STB 4269, Faris Abiyu Ramadan, STB 4274, Muhammad Hanif Divanda, STB 4291, Novita Nurmar Lesa, STB 4297, Pido Swadipta Astanja Girsang, STB 4298, Rieza Irfan Maulana, STB 4303, Winda Andi Apriani, STB 4309. Kelompok 6 akan mempresentasikan tentang letak Bali, bahasa daerah Bali, rumah adat Bali, pakaian adat Bali, kesenian Bali, upacara adat Bali, dan tempat bersejarah yang ada di Bali. Letak Bali. Bali merupakan sebuah provinsi yang ada di Indonesia yang beribu kota provinsi bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa dengan kepadatan 747 jiwa per kilometer kuadrat. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bahasa daerah Bali. Masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa komunikasi antar sesama orang Bali, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Bali merupakan subkelompok dari rumpun bahasa Austronesia Barat, dipergunakan oleh sekitar 3 juta penutur. Bahasa Bali memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Bali, terutama pada topik-topik pembicaraan yang bersifat tradisional seperti pembicaraan masalah adat, dalam rapat atau pertemuan yang disebut sangkep, kebudayaan, dan agama Hindu. Bahasa Bali terdiri atas 2 dialek, yaitu yang pertama, dialek Bali Aga atau Bali Mula, yang diturunkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Masyarakat yang menggunakan dialek Bali Aga disebut masyarakat Bali Aga dan bermukim di wilayah pegunungan. Yang kedua, dialek Bali dataran yang diturunkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Dialek Bali dataran digunakan oleh masyarakat Bali yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau dataran rendah di Bali, baik di bagian utara Bali maupun sebagian selatan Bali. Dialek Bali dataran menyebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Bali. Rumah adat Bali. Rumah adat yang ada di Bali sesuai dengan aturan Asta Kosala Kosali, bagian Weda yang mengatur tata letak ruangan dan bangunan layaknya Feng Shui dalam budaya Cina. Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, palemahan, dan parahyangan. Untuk itu, pembangunan sebuah rumah harus meliputi aspek-aspek tersebut, atau yang biasa disebut Trihita Karana. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya.
Pada umumnya, bangunan atau arsitektur tradisional daerah Bali selalu dipenuhi hiasan, berupa ukiran, peralatan, serta pemberian warna. Ragam hias tersebut mengandung arti tertentu sebagai ungkapan keindahan simbol-simbol dan pencapaian komunikasi. Bentuk-bentuk ragam hias dari jenis fauna juga berfungsi sebagai simbol-simbol ritual yang ditampilkan dalam sebuah patung. Rumah adat Bali. Yang pertama ada angkul-angkul, yang kedua ada aling-aling, yang ketiga ada pura keluarga, yang keempat ada bale manten, yang kelima ada bale dawuh, yang keenam ada bale sepakat, yang ketujuh ada bale gede, yang kedelapan jineng atau kelumpu. Pakaian adat. Busana tradisional pria umumnya terdiri dari udeng atau ikat kepala, kain kampuh, umpal, selendang pengikat, kain wastra seperti kemben, sabuk, keris, dan beragam ornamen perhiasan. Sering pula dikenakan baju kemeja, jas, dan alas kaki sebagai pelengkap. Busana tradisional wanita umumnya terdiri dari gelung atau sanggul, sesentengan atau kemben songket, kain wastra, sabuk prada atau stagen, membelit pinggul dan dada, salendang songket bahu ke bawah, kain tapih atau sinjang di sebelah dalam, beragam ornamen perhiasan. Sering pula dikenakan kebaya kain penutup dada dan alas kaki sebagai pelengkap. Kesenian di Bali. Alat musik Bali. Musik tradisional Bali memiliki kesamaan dengan musik tradisional di banyak daerah lainnya yang ada di Indonesia. Misalnya dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabuh lainnya. Meskipun demikian, terdapat kekhasan dalam teknik memainkan dan gubahannya. Misalnya dalam bentuk kecak, yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera. Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan pun memiliki keunikan. Misalnya gamelan jegok, gamelan gong gede, gamelan gembang, gamelan selunding, dan gamelan semar penguling. Ada pula musik angklung dimainkan untuk upacara ngaben serta musik bebonangan dimainkan dalam berbagai upacara lainnya. Terdapat bentuk modern dari musik tradisional Bali, misalnya gamelan gong kebiar yang merupakan musik tarian yang dikembangkan pada masa penjajahan Belanda, serta joget bumbung yang mulai populer di Bali sejak era tahun 1950-an. Umumnya, musik Bali merupakan kombinasi dari berbagai alat musik perkusi metal, metalofon, gong, dan perkusi kayu, xilofon. Berikut adalah alat-alat musik dari Bali. Genggong Bali, cengceng, gamelan Bali, rindik, gangsa, suling gambuh, dan gender Bali. Tari tradisional Bali. Tari Bali tidak selalu bergantung pada alur cerita. Tujuan utama penari Bali adalah untuk menarik tiap tahap gerakan dan rangkaian dengan ekspresi penuh. Kecantikan tari Bali tampak pada gerakan-gerakan yang abstrak dan indah. Tari-tari Bali yang paling dikenal antara lain pendet, gambuh, baris sangyang, dan lenggong. Tari Bali sebagian besar bermakna religius. Tari-tari Bali antara lain tari lenggong, tari kecak, tari pendet, tari gambuh, tari barong, dan tari baris. Upacara adat yang ada di Bali. Kelompok kami mengklarifikasikan atau mengkelompokkan upacara adat Bali menjadi 7 upacara. Yang pertama ada upacara melasti, upacara ngaben, upacara mekare-kare, upacara saraswati, upacara mepandes, upacara galungan, dan upacara adat ngerupu. Upacara melasti dilakukan setiap tahun sekali sebagai bagian dari rangkaian Hari Raya Nyepi yang ada di Bali. Upacara melasti bertujuan sebagai penyucian diri bagi penduduk pemeluk agama Hindu. Yang kedua ada upacara ngaben. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Bali punya upacara adat ngaben yang terkenal. Upacara adat ini disebut juga sebagai ritual khusus yang bertujuan untuk mengantar kepergian jenazah. Selanjutnya ada upacara mekare-kare. Upacara mekare-kare atau dikenal juga dengan julukan Perang Daun Pandan adalah ritual adat yang berasal dari desa Tenganan. Upacara adat di Bali ini diperuntukkan bagi penduduk pria dan menjadi ajang menunjukkan kemampuan mereka dalam bertarung menggunakan daun pandan yang berduri tajam. Upacara Saraswati. Upacara Saraswati digelar untuk merayakan ilmu pengetahuan. Lewat upacara adat ini,
Di Bali, satu ini umat pemeluk agama Hindu mengadakan ritual pemujaan Dewi Saraswati yang dipercaya membawa ilmu pengetahuan ke muka bumi sehingga manusia menjadi terpelajar. Upacara adat ngerupuk. Upacara ngerupuk digelar dengan tujuan mengusir buto kala, agar tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang melakukan berata penyepian. Upacara galungan. Istilah galungan berasal dari bahasa Jawa kuno dan berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara adat di Bali yang satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Selanjutnya ada upacara mepandes, dikenal juga dengan nama metatah atau mesuguh. Upacara adat mepandes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Upacara pemotongan gigi ini digelar dengan tujuan untuk menghilangkan nafsu buruk seperti keserakahan, kecemburuan, marah, dan sebagainya. Selanjutnya tempat bersejarah yang ada di Bali. Yang pertama ada Kertagosa. Bangunan bersejarah ini dibangun saat zaman kerajaan Watu Renggong di Gel-Gel Kelungkung pada tahun 1686. Dibangun sebagai tempat pengadilan kerajaan. Selanjutnya ada Monumen Bajrasandi, sebuah monumen perjuangan rakyat Bali untuk mengenang perjuangan heroik rakyat melawan penjajahan. Lalu ada Monumen Puri Agung Pemecutan. Berkunjung ke Puri Pemecutan, Anda akan bisa menyaksikan arsitektur kuno yang terpatri sampai sekarang. Bangunan-bangunan ini sebagai saksi bisu keagungan kerajaan pada masa silam. Selanjutnya ada Museum Bali, dibangun pada tahun 1910, terletak di Denpasar bersebelahan dengan Pura Jagannatha. Digunakan untuk menyimpan peninggalan purbakala, warisan budaya pada masa lampau, dan etnografi. Selanjutnya ada Tirta Gangga. Taman air ini terletak di Desa Ababi, Karangasem. Menjadi salah satu objek wisata, sejarah, dan alam populer di Bali Timur. Dibangun pada Kerajaan Karangasem. Lalu ada Taman Ujung, disebut juga Taman Sukasada, terletak di Desa Ujung, Tumbu, Kabupaten Karangasem. Tempat ini merupakan sebuah istana air Raja Karangasem. Beberapa buah bangunan sejarah masih berdiri kokoh dilengkapi dengan kolam air dengan taman-taman indah menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bali Timur. Lalu ada Puri Agung Karangasem, salah satu bangunan kuno yang merupakan peninggalan sejarah abad ke-19, didirikan oleh Raja pertama Karangasem, yaitu Anak Agung Gede Jelantik. Lalu ada Makam Jayaprana, sebuah makam atau kuburan yang digunakan untuk mengenang kisah cinta legendaris antara Jayaprana dan Layon Sari, seperti kisah Romeo dan Juliet. Namun akhirnya Jayaprana karena melihat sang raja yang ingin menikahi Layon Sari, dan Layon Sari sendiri tidak mau dinikahi raja, dan akhirnya menyusul suaminya ke surga. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.